Halo semuanya, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tutorial untuk membuat flowchart dan CPP, yaitu C++, dari beberapa tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Perkenalkan, nama saya Gofari Miftah dengan NIM 411142186 dari jurusan Matematika Prodi Matematika. Selanjutnya ada teman saya dari kelompok 2, yaitu Noveta Amelia Rahmawati. Untuknya dipersilahkan menjelaskan tutorial dari C++ nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat program mengkonversi jarak dari satuan meter ke kilometer, meter, atau sentimeter. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuka aplikasi kode blok, selalu milih file, new, empty file, sampai keluar seperti ini. Lalu selanjutnya kita perlu menyimpan file terlebih dahulu. Kita simpan file dengan format .cpp atau C++. Bisa kita simpan dengan nama mengkonversi jarak .cpp. Kenapa perlu .cpp ini atau .cpp++? Itu bisa milih salah satu ya. Fungsinya adalah agar ketika di build dan run nanti keluar outputnya. Selanjutnya kita masukkan library IOStream. Lalu using namespace std, lalu masukkan integer main yang berfungsi sebagai deklarasi untuk memasukkan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam program mengkonversi jarak ini. Lalu kita masukkan integer, yaitu variabel-variabel yang diperlukan dalam program. Variabel yang dibutuhkan ada M sebagai meter, lalu KM sebagai kilometer, dan CM sebagai sentimeter. Selanjutnya kita masukkan perintah console out, atau biasa kita tulis dengan code. Kita bisa memberikan kalimat perintah sesuai dengan yang kita mau. Kita bisa menulis dengan masukkan jarak dalam satuan meter. Lalu selanjutnya, bisa ditambahkan NDL sebagai enter dalam keyboard agar output programnya nanti lebih rapi. Selanjutnya, masukkan perintah yang berfungsi untuk memberikan pada sebagai nilai untuk konversi yang akan dilakukan. Lalu menu C input karena yang perlu diinput adalah jarak dalam satuan meter, maka memakai integer yang M. Selanjutnya kita, karena fungsi untuk deklarasinya sudah selesai, maka kita bisa
memberikan kita bisa menuliskan code INDL sebagai spasi. Selanjutnya kita meng-assign rumus. Yang pertama, rumus meter apabila dikonversi menjadi meter, maka rumusnya sama, M sama dengan M. Yang kedua, kilometer apabila meter menjadi kilometer, perlu diubah kilometer sama dengan meter dibagi 1000. Lalu untuk sentimeter, meter dikalikan dengan 1000. Selanjutnya, kita bisa menulis hasil output dari rumus ini dengan perintah console out. Memasukkan kalimat yang akan dijadikan sebagai kesimpulan, bisa dengan hasil konversi jarak ke meter sama dengan, lalu memasukkan integer main yang M karena ini adalah satuan dari meter yang diubah ke meter sebagai satuan akhirnya, maka memasukkan integer main yang M, lalu NDL untuk enter agar lebih rapi outputnya. Lalu kita bisa melakukan hal yang sama untuk yang kilometer dan sentimeter. Karena sama, kita bisa mengcopy paste perintah yang di baris ini. Dengan diubah kalimatnya yaitu menjadi kilometer dan integer mainnya menjadi km. Lalu selanjutnya yang ke bawah adalah untuk sentimeter. Oh ya, semikolon jangan sampai lupa karena nanti kalau ada yang terlewat programnya apabila di-build akan error. Hasil konversi jarak ke sentimeter. Kita ganti dengan sentimeter, lalu integer mainnya cm. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan program ini dengan return. Mari kita coba cek lagi include stream spaces id integer main, lalu memasukkan variabel ini m meter, kilometer, sentimeter, memasukkan perintah ini, lalu ini ini ketinggalan kan, tidak boleh tertinggal ya semikolonnya. Lalu mari kita upload dan run. Kita coba dengan 80 meter. Sesuai dengan rumus yang kita masukkan tadi, 80 meter apabila diubah ke meter hasilnya 80, lalu kilometer ini 0 karena integer itu tidak memuat hasil yang kurang dari 0 sehingga hasilnya 0 karena harusnya 0,8. Mohon maaf 0,08. Lalu yang ke sentimeter 80 dikali 1000, 80.000. Jadi program ini sudah benar seperti ini. Untuk yang nomor 1, flow chart-nya, kita bisa menggunakan aplikasi Flowgorithm ya. Kita ini kan tugasnya yaitu adalah untuk mengkonversi jarak dalam meter menuju kilometer, meter dan sentimeter. Jadi pertama kita bisa mendeklarasikan integer, yaitu karena ini bersifatnya ukuran ya. Jadi kilometer, meter, sentimeter ini integer. Jadi bisa meter, kilometer dan sentimeter. Kita deklarasikan terlebih dahulu.
Lalu kita input, karena ini dalam meter ya, jarak dalam meter, maka kita inputnya meter, lalu kita bisa langsung ke operasi. Sama, kilometer. Kilometer itu meter dibagi 1000. Lalu untuk meter sendiri adalah ya sama dengan meter, kan? Kalau untuk selanjutnya, operasi yang selanjutnya itu sentimeter. Sentimeter itu meter kali 100. Sentimeter dikali sentimeter adalah meter kali 100. Karena kan harusnya ke bawah ya. Oh benar, macet yang salah di sini. Itu nanti akan menyebabkan error kalau misalnya ada yang salah. Nah, di sini sentimeter yaitu meter dikali 100. Lalu kita bisa output kilometer dan meter dan sentimeter. Ini kita bisa menuliskan kilometer lalu lalu kita bisa mencobanya ya. Misal input meternya itu 100. Maka kita bisa melihat kalau kilometernya, bentar, sepertinya ada yang salah. Kilometernya ini kok 0 ya. Oh, karena ini meternya itu harus dibagi 1000. Jadi kalau misal kita coba lagi ya. Meternya misal kita buat 10.000 atau 15.000 lah. Ini. Maka bisa kita lihat kilometernya itu 15, meternya itu 15.000 sama seperti yang kita masukkan tadi. Lalu sentimeternya dikali 100. Jadi 1.500.000. Nah, ini baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat program untuk menghitung berat badan ideal dengan rumus program menggunakan bahasa C++. Yang pertama, kita perlu menyimpan file terlebih dahulu dengan nama menghitung berat badan ideal.cpp. Lalu klik save. Setelah itu mengetikkan library-nya buat iStream using namespace std. Lalu masuk integer main. Integer main untuk memasukkan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam program menghitung berat badan ideal ini. Untuk menghitung berat badan ideal ini, kita membutuhkan variabel berupa tinggi badan, bisa kita rumuskan variabelnya menjadi TB, lalu berat badan ideal menjadi BBI. Setelah itu kita masukkan menu perintah untuk output nanti dengan masukkan tinggi badan dalam sentimeter. Ini mungkin agar lebih jelas kita tuliskan secara rinci saja tinggi badan dalam sentimeter.
Lalu kita beri spasi agar lebih rapi. Selanjutnya, masukkan perintah untuk tinggi badannya. Tinggi badan sama dengan selanjutnya kita masukkan C input untuk menginput nilainya. Yang perlu diinput adalah TB, maka kita memasukkan integer main variabel TB. Selanjutnya kita dapat menyelesaikan deklarasi dan memasukkan rumusnya. Rumus Broca untuk menghitung berat badan ideal yaitu PBI sama dengan TB minus 100 diminuskan dengan 10%. Apabila sudah menggunakan 10%, tidak perlu menggunakan perkalian untuk mengalihkan dengan TB minus 100 ini. Karena persen sudah dihitung sebagai variabel atau sama halnya dengan tanda plus dan minus. Jadi tidak perlu menggunakan tambahan kali. Selanjutnya adalah menuliskan output-nya, yaitu console out PBI sama dengan memasukkan variabel PBI, atau kita bisa menuliskan dengan berat badan ideal agar lebih jelas. Maka didapat seperti ini. Selanjutnya adalah selesai programnya. Selanjutnya kita bisa membuild dan merun program. Setelah di-run dan build akan keluar output seperti ini. Kita bisa memasukkan angka, sembarang angka, misal 170, maka berat badan idealnya adalah 60. Untuk yang nomor 2, itu kita menghitung berat badan ideal ya. Kita baca sebagai ideal. Oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu tinggi badan dan berat badan. Lalu kita bisa input tinggi badan. Nah, sebelum kita menginput tinggi badan, kita masukkan saja biar lebih menarik ya. Kita masukkan gini. Kita langsung ke operasinya, yaitu BB sama dengan BB dikurangi 100. Fokus. Ini berat badannya itu yang ideal ya. Itu bisa BB dikurangi 100 tambah badan kurangi 100 dibagi 10. Kalau kita masuk
Lalu kita bisa tentukannya ya. Tinggi badannya itu misal 176. Maka kita bisa tahu kalau badan idealnya adalah 83,6. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat program menghitung jarak dua buah tanggal dalam hari. Seperti tadi, kita buka di file, lalu save file terlebih dahulu dengan format nama .cpp. Kita bisa memberi nama menghitung jarak dua buah tanggal .cpp. Oke, selanjutnya masukkan library. IOStream, lalu using namespace std, lalu deklarasinya integer name, nah dalam program menghitung jarak dua buah tanggal ini kita memerlukan variabel-variabel yaitu tanggal pertama, lalu tanggal kedua, lalu hari sebagai jarak dari dua buah tanggal ini, lalu bulan pertama, bulan kedua, lalu tahun pertama, tahun kedua. Kenapa ada bulan dan tahun ini? Karena diperintahkan untuk menginput tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu kita bisa memasukkan menu perintah cancel out dengan format yang pertama adalah tanggal 1, bulan pertama, lalu tahun pertama. Agar lebih rapi, kita beri menu yang berfungsi untuk memberikan enter. Untuk NDL 1 kali artinya enter 1 kali, NDL 3 kali berarti kita mengenter sebanyak 3 kali. Lalu kita masukkan perintah untuk masukkan tanggal pertama. Nah, berikan menu NDL ini untuk memberikan fungsi enter. Selanjutnya adalah code, lalu tanggal pertama, lalu kita masukkan inputnya. Input sesuai dengan di integernya tanggal pertama itu tanggal 1. Lalu kita masukkan lagi perintah untuk memasukkan bulan yang pertama.
masukkan bulan pertama seperti perintah untuk memasukkan tanggal itu, lalu perintah output untuk outputnya bulan 1 sama dengan lalu memberikan menuju input sesuai dengan di integer adalah bulan 1, lalu masukkan perintah untuk memasukkan tahun pertama. Berikan tambahan NDL sebagai sebagai enter. Lalu masukkan perintah untuk itu tahunnya. Tahun pertama sama dengan lalu untuk inputnya tahun 1. Lalu kita memberikan perintah agar nanti bentuk tanggal, bulan, dan tahunnya menjadi tanggal, strip bulan, strip tahun. Tanggal, strip tanggal 1, itu tanggal pertama, bulan 1, lalu tahun 1, lalu kita masukkan integernya yang ada di menu deklarasi ini, tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya. Karena ini masih memasukkan tanggal 1, bulan 1, dan tahun 1, maka yang kita masukkan di sini adalah tanggal 1, lalu memberikan tanda petik 2 dan strip ini sebagai spasi, kalau NDL tadi sebagai enter. Lalu bulan 1, selanjutnya spasi kembali, lalu tahun 1. Ini agar lebih rapi, biasa kita berikan menu untuk enter. Nah, untuk yang selanjutnya, kita bisa untuk tanggal kedua, bulan kedua, dan tahun kedua, menginputnya juga sama seperti yang tanggal pertama dan bulan pertama dan tahun pertama ini. Jadi kita bisa mengcopy paste perintah ini. Setelah mengcopy paste, kita ganti namanya menjadi tanggal 2, bulan 2, tahun kedua atau tahun yang terakhir itu, lalu tanggal 2, agar keluar outputnya ini juga diganti tahun 2,
Setelah itu kita selesaikan menu input dengan code enter. Selanjutnya kita assign rumusnya. Rumus untuk jarak dua buah tanggal ini kita bisa tulis hari sama dengan tanggal 2 diminus tanggal pertama ditambah bulan yang kedua minus bulan yang pertama, lalu dikalikan 30. Kenapa dikalikan 30? Karena kita asumsikan bahwa setiap bulan itu memiliki 30 hari. Jadi dikali 30. Lalu kita tambahkan dengan selisih tahun, yaitu tahun kedua diminus tahun pertama. Untuk tahun kita asumsikan setiap satu tahun itu terdapat 365 hari, jadi kita kalikan dengan 365. Selanjutnya kita berikan untuk outputnya, bisa kita tuliskan jarak dua tanggal sama dengan, karena ini jarak dua buah tanggal di deklarasinya kita variabelkan menjadi hari, maka di sini ditulis hari. Bisa kita return setelah ini kita bisa mencoba untuk membuild dan run. Untuk menginput tanggalnya kita bisa mengambil sembarang angka 9, 2, 2003. Lalu tanggal keduanya kita ambil angka 4, bulan 11, tahun 2007. Maka didapatkan jarak dari dua buah tanggal itu adalah 1725. Baiklah, untuk yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu kan bisa perintahnya itu adalah menghitung jarak dari dua tanggal ketika diinputkan datanya, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kita bisa meng-save-nya sesuai perintah ya. Ini menghitung jarak antara dua tanggal jika datanya ada tanggal, bulan, dan tahun. Jika datanya diinput bulan dan tahun. Nah, di sini kita bisa deklarasi terlebih dahulu. Deklarasinya bisa kita sebut pertama, yaitu hari pertama ya, terus hari kedua, terus bulan kedua, terus bulan ketiga, dan maaf, ini bulan pertama, lalu ada bulan kedua, lalu ada tahun pertama, lalu tahun kedua. Nah, di sini kita bisa menambahi, yaitu selisih ketika ada hari yang dihabiskan di tahun yang pertama dan hari yang dihabiskan di tahun yang kedua, itu kita bisa singkat sebagai HT1, jangan HT, DH saja, DH1 dan DH2. Ini untuk yang DH1 ini hari di tahun pertama, banyaknya hari di tahun pertama, dan DH2 ini hari banyaknya tahun di tahun yang kedua. Lalu ada DT, yaitu jarak antara hari
gimana ya? Jarak hari antara dua tanggal tersebut. Nah, dua tanggal yang ada tanggal bulan dan tahun ini, nanti hari terakhirnya itu ada di DT, lalu ada jaraknya itu, jarak yang ditanyakan ya, lalu ada HT dan BT dan TT. Ini untuk memastikan agar tidak hari pertama dan hari kedua itu tidak bakal menjadi negatif. Gitu. Nah, lalu kita bisa menginput semuanya. Input H1, input H1, lalu input H2, lalu input H3, lalu H2. Mohon maaf, ini bukan H3 ya, ini 1 ya. Kalau ada input H1 dan input ini variabel yang pertama ini sangat dibutuhkan. Lalu kita pakai kontrol ya guys, pakai kontrol yang if ini biar bisa membedakan agar tidak negatif nantinya. Nah ini jika ini kan nanti bakal bisa menjadi benar dan salah. Nah ini jika T1-nya itu lebih besar dari T2 atau T1 dan T1 lebih besar dari T2 atau T1 dari T2 T1 2 dan T1 lebih besar dari T2. Ini kita bisa mengoperasikan. Nah, mengoperasikan bahwa HT itu kan untuk membedakan antara H1 dan H2 biar tidak bisa di negatif nantinya. Jadi pertamanya HT itu sama dengan H1, lalu BT dengan B1. Lalu ini satu. Nah, itu kan sudah seperti ini. Nanti kita balik tapi menjadi H2. Jadi nanti H2 sama dengan HT. H2 dengan T. Lalu D2 dengan DT. Lalu T2 ya. T2 sama dengan DT. Nah, di sini masih ada yang kurang, yaitu jika H1 dan H2-nya sama, B1 dan B2-nya sama, atau T1 sama T2-nya sama. H1 sama dengan H2 ya, terus B1 sama dengan B2, dengan B1 sama dengan B2. Lalu setelahnya kita bisa memasukkan jarak antara itu hari pertama tadi, dari hari yang jumlah hari yang ada di tahun pertama. Kita bisa menghitungnya di sini, mengoperasikannya di sini. T1 dengan
pertama dikurangi 1 dikali 30 ditambah 1. Nah, sini kenapa kok B1-nya dikurangi 1? Karena kan bulan pertamanya itu bisa jadi bulan 12. Nah, itu bisa dikurangi 1 dulu, habis itu dikali 30 dan ditambah dari pertama. Nah, terus kita bisa menghitung S1. S1 itu sisa hari data, sisa hari dari data tahun pertama, yaitu sisa hari dari D1 itu. Mohon maaf, tapi apakah saya tadi dimasukkannya di integer ya? Oh, masih ada yang kurang. Berarti masih ada yang kurang, yaitu S1. Nah, ini baru kita masukkan S1 itu. Jumlah hari dalam setahun, yaitu 366 ya. Tapi kita bulatkan dulu jadi 360 dikurangi D1. Nah, lalu kita bisa menghitung jumlah banyaknya hari di bulan tanggal yang kedua, bulan dan tahun yang kedua, yaitu D2. Lalu kita bisa menggunakan operasi ini, D2 dikurangi 1 kali 30 sama seperti tadi ya, di plus D2. Lalu ini ada sisa hari di kedua tahun itu, yaitu CD menggunakan operasi tahun kedua dikurangi tahun pertama kurangi 1 kali 160. Jadi ini DPI digunakan, maksud saya jarak hari antara T1, TP2 dan T1. Lalu baru kita menghitung jaraknya. Jaraknya ini bisa kita hitung menggunakan sisa hari tahun pertama maksud saya, ditambah hari jarak antara 2 tahun itu, yaitu tadi titik, lalu ditambah hari sisa di tanggal kedua, jadi dia 2. Begini. Lalu kita bisa output, yaitu data jawabannya. Misal untuk hari pertama yaitu tanggal 2, hari keduanya tanggal 3, bulan pertamanya yaitu tanggal 9, bulan 9, bulan keduanya misal bulan 10, lalu tahun yang pertama yaitu 2003, lalu yang tahun keduanya 2004. Nah, jaraknya adalah 391 hari. Mungkin segitu saja dari kelompok kami tutorialnya. Apabila masih kurang paham atau apabila masih ada banyak sekali kekurangan, ya seperti kata pepatah, manusia adalah tempat dari kesalahan dan lupa. Jadi mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.